Nyari apa, Mbak? Nyari semen, Mas. Semen? Ya nyari paketan lah. Oh iya, Mbak. Maaf, Mbak. Paketan apa ya, Mbak ya? Saya nyari paketan yang paling mahal, Mas. Oh iya, ada, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Ini 400.000, ini unlimited 1 tahun ya, Mbak ya? Oke, Mas. Oke. Berapa nomornya tadi? 085. Udah masuk ya, Mbak, paketannya ya? Oh iya, Mas, sudah masuk. Oh iya. Saya mau nyari earphone dong, Mas, yang paling mahal. Yang paling mahal juga? Iya. Oh iya, bentar ya, Mbak, tak carikan dulu. Oke. Ini, Mbak, yang paling mahal di sini 220.000. Wah, murah banget. Oke, saya beli. Oke. Ini paketannya, Mas. Oh, 400.000 ya. Iya, 400.000 ini paketan ya. Yang ini Iya, tadi iya. berapa? 220, Mbak. 300 aja ya, Mas? 220. 300 aja nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Nih, Mas. Iya. Makasih ya, Mbak ya. Iya. Banyak kerja apa sih, Mbak? Kok uangnya banyak banget, Mbak? Saya itu artis Instagram, Mas. Follower saya banyak, Mas. Oh, berarti yang suka foto-foto itu ya, Mbak ya? Iya dong. Boleh nggak pinjam buat foto coba? Hah? Pinjam nggak buat foto sebentar? Maaf, Mas, kameranya rusak. Kameranya rusak. Iya. Foto pakai HP ku aja bisa ya, Mbak ya? HP apa, Mas? Ini J2 Prime Pro Max, Mbak. Oh, ya udah nggak apa-apa, Mas. Oh iya, yuk kita foto sebentar ya, Mbak. Iya. Sama artis selebgram pakai J2 Prime Pro Max. 1, 2. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Masuk sini dalam keadaan menyala, tetapi bermasalah di bagian kamera. Jadi kameranya nggak bisa dibuka. Coba ini kita buka. Hanya hitam seperti ini, ya, yang blank seperti ini ya. Oke, ini akan coba kita hapus aplikasi datanya, hapus data aplikasi, hapus semua data. Oke, kita akan buka. Dia tetap nggak bisa ya. Udah kita hapus data itu nggak bisa. Jadi kata pemiliknya ini, yang dia ceritakan awalnya karena update MIUI, karena masalah software gitu. Keterangan dari user seperti itu. Dibawa ke teknisi daerah saya, katanya disuruh ini ganti kamera. Setelah diganti kamera hasilnya sama. Akhirnya teknisnya menyerah dan hari ini dibawa ke sini. Jadi sekali lagi ini masalahnya adalah di kamera nggak bisa dibuka. HP-nya sudah pernah dibongkar, katanya sudah diganti modul kamera, dia tetap tidak bisa dibuka. Ini sampai kita dibawakan fingerprint baru karena katanya pas dibuka itu fingerprintnya rusak. Ini nanti kita akan cek kondisinya seperti apa ya. Oke, langsung saja kita akan bongkar ini mesinnya. Kita akan bongkar back covernya. Ini sudah dilakukan lem ulang ya. Ini sepertinya lemnya cukup tebal, jadi harus lebih hati-hati lagi. Coba kita gunakan panas 220, anginnya 110. Oh iya, ini HP-nya kita matikan dulu ya. Ya, HP-nya mati, kita akan bongkar. Ya, ini lemnya cukup tebal, sampai back covernya ini rusak warnanya ya. Sudah dilem ulang tapi sangat tebal ini lemnya. Sudah kita panasi 2 kali, dia masih sangat lengket. Ini dia udah terlepas, jadi back covernya rusak. Kita lihat ini lemnya, ya. Jadi lapisan back covernya itu menempel dengan lem seperti ini ya. Ini lemnya cukup tebal sekali. Jadi ini dari teknisi yang sebelumnya udah bongkar HP ini ya. Lem full muter. Jadi ketika diangkat ini nempel di lemnya di sini. Beda dengan perekat dari pabrik ya. Kalau lem teknisi itu karakternya seperti itu. Jadi ini mohon maaf sekali, ini back covernya ini rusak. Oke, langsung saja kita akan bongkar ke bagian mesin. Dia kondisi mesinnya sudah terbongkar dan kameranya sudah diganti ya. Semoga saja ini masih ori bawaannya ya. Jadi kamera depan ini sudah pernah diganti. Langsung saja kita akan bongkar ini, akan kita angkat semua mesinnya. Kita lepas semua konektor kamera. Di sini saya akan melakukan pengukuran pasif terhadap konektor kamera. Jadi ini sepertinya konektor kamera utama, ini konektor kamera depan. Ini konektor kamera belakang 1, 2, 3, 4 sama konektor kamera utama.
Kita lihat secara fisik tidak ada yang mencurigakan ya. Lanjut kita buka skema. Dia skema Redmi Note 10 Pro. Saya akan cek di diode mode. Kita akan ukur nilai hambatan kamera utama 108 megapiksel. Patokannya ini apakah sesuai atau tidak. Siapkan avometer. Saya gunakan avometer digital. Kita setting di diode mode. Kita akan ukur dari VREG L16A 3.0. Ini jalur tegangan 3 volt ya. Hambatannya adalah 0,6. Lalu akan kita ukur ke bawah dan ke samping ini. Harus sesuai di situ. Waduh, ada smooth guys. Bikin kaget. Oke, kita ukur dari paling atas 0,6 sesuai. Kedua ground, ketiga ground, keempat sesuai. .5 sesuai. Jadi konektor kamera utama ini semuanya sesuai. Gak ada masalah. Kita geser ke front kamera atau kamera depan. Akan kita ukur juga dari sini ya. Dari pertama itu ground ini, kemudian berikutnya 0,6, 0,7, kemudian ground lagi 0,5, 0,5, ground, OL. Ada apa ini, kenapa OL? Ah ya, ketemu ini. Ada masalah sedikit. Ini OL ya. OL juga, dua-duanya ini OL, nggak ada hambatannya. Ini ground benar. Ini 0,5, ini 0,5. Jadi ini masalahnya, ini ada OL. OL dan 0,0 itu beda ya. Kalau 0,0 itu terhubung ground. Kalau OL seperti ini, tidak ada hambatannya. Ini artinya putus jalur. Pin dari kanan 1, 2, 3, 4, dan 5. 4 dan 5 ini OL semua. Berdasarkan di skema, pin 4 dan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada hambatannya 0,49 semuanya ya. Tapi kenyataannya saat kita ukur di sini, OL. Oke, ketemu dua jalur bermasalah. Kita lanjutkan dulu ke jalur yang di bawahnya. Akan kita ukur juga. Ini sesuai. OL lagi. Wah, ini pin ketiga OL lagi ya. Harusnya ada hambatannya, ternyata ini OL lagi. Ini ada OL lagi. Banyak sekali yang putus jalur, tidak ada hambatannya ya. Dari kamera depan itu banyak sekali yang putus jalur, tidak ada hambatannya. Satu ini OL, 2 OL. Kemudian di sini juga ada lagi, ini OL. Ini juga OL. Ada 4 jalur yang tidak ada hambatannya sama sekali. Sedangkan kalau berdasarkan skema harusnya itu ada hambatannya semua. Nah, kita coba cari tahu jalur ini. Larinya kemana sih? Kita buka yang front kamera. Mana ini front kamera? Ini dia, kita dapati MIPI CS1 data 3 negatif dan data 3 positif. Larinya itu langsung ke IC CPU, gak tanggung-tanggung ya. MIPI CS1 data 3 positif ini, data 3 negatif ini. Langsung ke IC CPU, mantap. Baik, ini kita temukan masalah di jalur MIPI CS1 data 3 positif dan data 3 negatif ini bermasalah, di mana larinya langsung ke IC CPU. Tidak hanya itu, ada beberapa jalur di sini juga bermasalah. Pin ketiga, pin kelima, dan pin keenam juga tidak ada hambatannya. Larinya juga tidak lain tidak bukan langsung mengarah ke IC CPU. Waduh, mantap bener ini. Oke, udah kelihatan masalahnya, yaitu jalur kamera putus jalur dan jalurnya mengarah ke IC CPU. Maka penanganannya tidak lain tidak bukan kita harus angkat IC CPU. Yang mana kalau gagal itu HP-nya bisa menjadi mati total. Ini dia area IC CPU, kita buka kalengnya. Akan kita lihat menggunakan mikroskop. Ini dia penampakan CPU-nya. Akan kita buang kaleng penutupnya dulu ini, supaya nanti kita bisa melakukan pengangkatan terhadap IC CPU. Kita gunakan bor. Kita akan lanjutkan pembongkaran menggunakan tang potong ya. Ini dia, kalengnya sudah kita singkirkan. Kita akan cari tahu kode IC-nya. SOC ini kodenya apa?
SM7150. Saya cari cetakan IC apakah saya punya SM7150. Dan kita punya ini ya cetakannya ya, SM7150. Jadi saya akan angkat IC CPU, saya akan cetak ulang. Yang pertama kita akan tutupi IC UFS supaya tidak ikut kepanasan. Ini IC-nya dilem tapi lem IC-nya itu tidak sampai ke komponen di tepinya. Kita akan congkel dari sini ya. Kita akan lakukan tanpa menggunakan mikroskop. Settingan panasnya 380, anginnya 50. Ini tidak kita gunakan mikroskop ya. Jadi langsung seperti ini. Ini dia IC CPU-nya udah terangkat ya. Akan kita lanjutkan dengan pembersihan timah pada PCB. Ini kita kasih flux. Lanjut kita akan melakukan pembersihan lem menggunakan blower, settingan panas 220, angin 110. Berikutnya kita lanjut tambahkan timah pasta seperti ini ya, dan kita kasih flux juga. Lanjut kita bersihkan menggunakan solder wick. Ini dia pembersihan PCB, saya rasa sudah cukup. Lanjut ke pembersihan IC CPU. Untuk pembersihan IC ini saya rasa sudah cukup ya. Akan kita lanjutkan ke proses pencetakan IC. Dia proses pencetakan IC ini sudah cukup ya. Akan kita lanjutkan ke proses pemasangan IC. Untuk pemasangan ini kita gunakan rosin ya, bukan flux tapi ini adalah rosin. Kita letakkan IC di atasnya, kita panasi sedikit, kemudian kita presisikan. Lanjut kita pasang, lower perlahan. Proses pemasangan IC sudah cukup ya. Saya agak ragu karena di awal itu ada pergerakan IC lari-lari, apakah dia akan menyala atau tidak. Kita akan cek dulu. Kita dinginkan mesinnya. Kita akan hubungkan ke power supply analog. Seperti apa pergerakan arusnya. Kita hubungkan ke power supply seperti ini. Tidak ada konslet. Kita coba tekan tombol power. Kita tekan tombol power. Alhamdulillah HP-nya masih menyala ya. Cukup panik tadi karena menggunakan power supply ini nggak mau nyala, tapi menggunakan baterai nyala ini. Sepertinya saya menghubungkan kabel power supply-nya kurang presisi, atau kabel power supply saya yang bermasalah, saya nggak tahu. Menggunakan power supply dia nggak mau nyala, tapi menggunakan baterai dia menyala. Kita tunggu dulu dia sampai ke menu. Panik ya ngerjakan CPU kalau hanya kamera masalah kemudian jadi mati total, itu kan nggak lucu. Sambil minum dulu bos biar nggak panik. Alhamdulillah ini HP-nya sudah menyala. Ini nggak akan bisa dibuka kameranya karena belum kita pasang kamera ya. Setidaknya dia nyala dulu. Akan kita lepas lagi. Saatnya kita coba rangkai ini. Ini ya sudah kita eksekusi CPU. Kita akan rangkai mesin. Ini kita tutupkan lagi dulu. Baiklah, ini semua konektor kamera sudah kita pasang ya. Kita akan rangkai ke perangkat. Kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. HP-nya menyala. Kita tunggu sampai ke menu. Kemudian nanti kita cek bagian kamera. Ini dia HP-nya sudah menyala. Kita akan langsung buka ke kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kamera.
Wih, mantap. Kamera terbuka, guys. Wih, kamera sudah terbuka. Tadi kamera itu blank hitam, sekarang sudah bisa terbuka. Mantap, mantap, mantap. Wih, kita coba kamera 0,6 bisa, kamera zoom bisa, kamera utama bisa, kamera depan. Wih, ada wajah saya, guys. Mantap ini. Kamera belakang, kamera depan semuanya sudah normal, bos. Tadi di awal saat kita buka kamera hanya blank hitam. Sekarang kita angkat IC CPU sudah normal. Ini akan kita ceritakan kronologi awalnya ya. Katanya itu HP nggak bisa dibuka kamera setelah update MIUI. Kamera nggak bisa dibuka, kemudian dibawa ke teknisi. Lah di teknisi itu disarankan membeli modul kamera. Akhirnya usernya membelikan modul kamera dan dipasang, ternyata tetap tidak bisa dibuka. Lah ini sudah kita kerjakan. Alhamdulillah sudah normal ya. Jadi ini kita pengerjaan hampir 1,5 jam ya, hanya untuk mengerjakan satu HP. Tapi alhamdulillah ini sudah normal, terutama untuk kamera. Untuk fungsi lain nanti kita tes. Offline ini minimal 1 kali 24 jam. Kalau dia nggak ada masalah, kita konfirmasi pemiliknya, kita tagih pembayaran, kita serahkan HP-nya. Jadi beberapa video terakhir di channel kami Teknisi Cungkring, ujung-ujungnya ngangkat CPU ya. Ya nanti kalau ada bahan konten yang menarik, bukan tentang mengangkat CPU, insya Allah saya buatkan ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap. Nyari semen, Mas. Aja guyu. Nyari apa ya, Mbak? Nyari semen. Saya nyari paketan yang paling murah. Paling murah. Selebgram itu apa ya, Mbak? Selebgram itu saya apa, Mas? Aja takut selebgram itu apa? Oke.